Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat yang melibatkan otak pembunuhan yakni terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terus bergulir. Meski melelahkan, persidangan kasus tersebut terus dikebut oleh pengadilan dan menghadirkan berbagai saksi dari kedua belah pihak. Kali ini giliran ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia UII, Mahrus Ali, yakni saksi ahli meringankan atau ADCAS, yang dihadirkan oleh kuasa hukum kedua terdakwa. Dalam kesaksiannya, Mahrus menilai bahwa tidak adanya bukti hasil visum bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual bukan berarti menghilangkan tindakan kejahatan yang dialaminya. Seperti diketahui pada perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, keduanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan pidana paling berat sampai hukuman mati. Mahrus mengatakan bahwa hasil visum hanya salah satu bukti yang kerap dipakai oleh korban dalam kasus tersebut. Keterangan itu Mahrus sampaikan dalam lanjutan sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi itu seringkali terjadi di ruang-ruang privat sehingga apa pasti harus miliki bukti. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa biasanya visum, tetapi kalau visum enggak ada gimana? Pertanyaan saya begini, visum itu enggak ada terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan. Tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan seksual, papar Mahrus di hadapan majelis hakim. Lantas Mahrus mengatakan bahwa pengusutan kasus kekerasan seksual harus dilakukan sesuai perspektif korban. Sebab banyak faktor yang mempengaruhi korban tidak melakukan tes visum. Bisa saja menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual saat melapor dia akan mengalami viktimisasi sekunder atas perlakuan yang tidak senonoh yang tidak enak dari banyak aktor dari sistem peradilan pidana misalnya, kata Mahrus. Dalam keterangannya Mahrus menganalogikan gambaran kekhawatiran yang kerap dialami korban pelecehan seksual ketika kasus kekerasan itu diproses hukum. Di mana, korban sering mendapatkan pertanyaan yang malah menyudutkan dan membuat semakin traumatik. Makanya maaf saya agak vulgar, dalam proses misalnya saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali Pak, kalau 5 kali itu bukan perkosaan yang pertama perkosaan tapi yang kedua kelima suka sama suka, saudara menikmati enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali. Karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa Perma 2016 itu tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan? Jela Mahrus berikutnya. Mahrus menyampaikan adanya budaya patriarki yang menambah tekanan untuk korban kekerasan seksual untuk melapor. Lantaran pandangan tersebut yang mengutamakan laki-laki ketimbang perempuan. Makanya kasus di Jawa Timur ketika ada seorang bapak perkosa anak sampai anaknya melahirkan ketika terungkap di persidangan. Itu salah satu alasan mengapa tidak berani melapor. Karena keluarganya yang melarang melapor, itu dianggap adalah aib. Ini adalah viktimologi, papar Mahrus. Dalam kenyataannya kata Mahrus tidak semua korban kekerasan seksual berani melapor karena adanya banyak faktor pertimbangan yang dikhawatirkan korban. Termasuk dalam hal ini melakukan visum yang khawatir aibnya malah terbongkar. Mahrus menjelaskan bahwa dalam kasus pembuktian kekerasan seksual baik jaksa atau penyidik memiliki banyak opsi lain untuk membuktikan kasus tersebut, tidak harus mengacu pada hasil visum. Karena banyak sekali alat bukti yang bisa diarahkan, apa? Psikologi bisa menjelaskan itu, apa contohnya? Orang yang diperkosa pasti mengalami trauma. Enggak ada setelah diperkosa itu ketawa-tawa enggak ada. Maka gimana cara membuktikan? Hadirkan saksi psikologi untuk menjelaskan itu, kata Mahrus. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.